Selamat pagi lagi Bapak Ibu sekalian. Oke, pada hari ini pada sesi satu ini saya akan bercerita tentang apa sih rencana kesiapsiagaan di sektor AMPL. Jadi ini mungkin ya merupakan suatu kehormatan nih untuk NTB karena inilah pertama kali kita menyampaikan kepada daerah. Walaupun sebetulnya ini belum sampai final karena kita masih menunggu lampu hijau ya dari untuk pembahasannya dari Kementerian Sosial dan juga dari Bappenas. Nanti kita akan mengadakan semacam webinar terkait apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Oke, kita langsung saja masuk ke dokumennya ya. Jadi saya tidak ada presentasi hari ini, tapi saya akan membahas dokumen. Ini supaya Bapak Ibu bisa melihat sebetulnya apa sih rencana kesiapsiagaan di sektor AMPL yang disiapkan di Jakarta. Dan ini juga nanti akan disosialisasikan ke semua daerah, sehingga semua daerah menjadi siap ya dalam penanganan bencana. Oke, izin saya akan share screen. Oke, ini adalah dokumennya. Ya, dokumen di sini ada logo WOS Cluster. Jadi WOS Cluster ini adalah cluster internasional ya. Jadi kita ada global cluster untuk WOS yang bermarkas di Swiss, ya di Jenewa, di Jenewa. Nah, si Global WOS Cluster ini mereka membantu setiap negara yang rentan terhadap bencana untuk penanganan bencana, baik dia technical assistance, kemudian juga untuk informasi manajemen itu ya MIS, kemudian juga terkadang mereka menurunkan timnya dari sana dan tentunya juga mereka memberikan dukungan dalam bentuk berbagai dokumen yang terkait dengan penanganan WOS gitu ya untuk di kebencanaan. Nah, di sini kita menggunakan logo yang sama. Jadi inline gitu ya secara internasional, ini adalah produk dari Indonesia. Ini adalah judulnya Rencana Kesiapsiagaan Subkluster Air Minum dan Penyihatan Lingkungan. Jadi kalau awalnya kita menyebutnya subkluster WOS, tapi berdasarkan hasil diskusi dengan Kemensos dan juga dengan Bappenas, mereka lebih ingin mengindonesiakan. Sehingga kita masukkan menjadi subkluster air minum dan penyihatan lingkungan atau AMPL. Oke, dokumen ini disusun secara kolektif ya antara pemerintah Indonesia, kemudian organisasi non pemerintah. Jadi kita melibatkan banyak sekali LSM ya di tingkat nasional maupun lokal daerah yang bergerak di sektor air minum, sanitasi dan hygiene. ASH. Nah, ini masih menjadi pertanyaan sebetulnya, tapi nanti kita akan kembalikan lagi namanya menjadi AMPL. Oke, ini ada daftar singkatan. Ini sebetulnya dokumen ini dia masih berjalan ya, masih dalam finalisasi. Latar belakang, ini latar belakang kenapa sih kita perlu rencana kesiapsiagaan. Yang pertama bahwa Indonesia ini ya negara yang penuh dengan risiko bencana lah ya. Kadang-kadang orang menyebutnya sebagai supermarket bencana. Apalagi di NTB ya. Dari 14 jenis bencana di Indonesia itu 11 ada di NTB. Jadi itu betul-betul wilayah dengan risiko bencana yang sangat tinggi. Kemudian ini saya bercerita mengenai tren kejadian bencana 10 tahun terakhir, jadi dia selalu meningkat ya, selalu meningkat kejadian bencana ini. Ini juga karena dampak daripada perubahan iklim, ya perubahan iklim. Kemudian bercerita tentang pandemi. Nanti ini saya akan share dokumennya. Kemudian kita melihat bahwa kesiapsiagaan pemerintah dibantu oleh aktor lainnya, gitu ya, termasuk organisasi non pemerintah, karena tentunya pemerintah juga akan kesulitan ya, apalagi pada saat terjadi bencana. Biasanya kalau terjadi bencana besar, pemerintah daerah juga kolaps gitu ya.
apa, pegawai-pegawai pemerintah daerah, mereka juga menjadi korban terkadang. Sehingga, apa, eee, sistem koordinasi untuk penanganan bencana ini menjadi tidak jalan, sehingga harus dibantu oleh teman-teman dari luar daerah yang terkena bencana. Jadi ini organisasi non pemerintah, sektor swasta, lembaga donor, pemangku kepentingan lainnya, ini seperti misalnya dari universitas, kemudian dari, pemerhati UAS lainnya dan sebagainya. Nah, klaster, penanganan bencana ini dibentuk sebagai bagian dari tanggap darurat internasional. Ini yang seperti saya sampaikan ya 2 hari lalu tentang klaster itu apa sih gitu. Eee, nah, tujuan dari buku ini, dokumen ini adalah untuk menjabarkan tanggung jawab serta keluaran yang diharapkan dari berbagai institusi maupun organisasi yang melakukan intervensi di sektor WOS ya pada saat terjadinya suatu bencana. Jadi dokumen ini memang disusun bukan untuk pra bencana, tapi lebih pada saat kejadian bencana. Ini apa yang harus dilakukan, gitu ya. Layanan AMPL dalam kedaruratan. Nah ini sama ya dengan yang kemarin saya bahas, ada promosi kesehatan, kemudian juga air bersih yang mencukupi, pengelolaan tinja, pengendalian vektor, kemudian pengelolaan sampah dan drainase. Jadi ini kalau kita lihat semua sangat sejalan dengan SSK ya SSK strategi sanitasi kota dan juga RAD MPL. Nah, untuk memenuhi kebutuhan layanan dasar seperti yang dimandatkan dalam respon di sektor AMPL. Nah, subkluster AMPL dia akan mengacu pada sphere standar. Jadi ini adalah standar internasional ya untuk intervensi di kebencanaan, termasuk juga di sektor air minum dan penyihatan lingkungan. Namun untuk standar ini juga pada saat ini kita sedang mencoba menyusun standar dengan mengadopsi sphere standar dengan standar Kementerian PUPR atau ya standar nasional. Jadi bagaimana ini nanti bisa kita sinkronkan karena ini di beberapa hal berbeda dan juga di Indonesia sendiri belum ada standar untuk kebencanaan, standar intervensi di kebencanaan. Jadi terkadang masyarakat atau LSM pada saat bergerak mereka bingung pakai standar mana. Dan pernah kejadian di Palu untuk LSM mereka punya standar ya untuk NGO mereka punya standar penyediaan air minum di camp itu adalah 20 liter per orang per hari. Ya dengan pertimbangan orang harus hemat air dan juga supaya tidak terlalu banyak air yang terjadi di camp tersebut. Namun dari Kementerian PUPR mereka meminta sesuai dengan standar PUPR, standar pelayanan minimal yaitu 60 liter per orang per hari. Ini kesulitan. Jadi NGO ini kesulitan untuk mendapatkan airnya yang 60 liter. Sehingga pada saat itu kita sempat berdiskusi panjang juga dengan Kementerian PUPR mengenai intervensi ini gitu. Standar sehingga nanti kita coba mensinkronkan. Demikian juga dengan jumlah WC. Ini di standar nasional belum ada ya di standar pelayanan minimal. Sebetulnya berapa sih WC yang diperlukan untuk sekian pengungsi. Ini yang akan kita coba buat nanti. Nah, kemudian ini tentang subcluster, ya tentang subcluster AMPL. Tujuan subcluster AMPL itu tujuannya adalah koordinasi. Jadi dia semacam forum koordinasi ya yang inklusif. Jadi siapa saja bisa masuk. Ya, inklusif. Dia dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, NGO internasional, NGO nasional, NGO lokal, organisasi masyarakat, masyarakat itu sendiri, pihak swasta dan sebagainya. Ini semua bisa bergabung di dalam koordinasi subkluster AMPL. Jadi kita ingin mendapatkan sistem respons yang inklusif, strategis, efektif, ya untuk mengatasi kesenjangan, kemudian membangun kemitraan. Jadi membangun kemitraan dengan donor-donor, membangun kemitraan dengan pihak swasta pada saat penanganan bencana,
dan sebagainya. Tapi juga menghormati standar inti kemanusiaan. Ya seperti dalam memberikan layanan, kita harus memberikan pelayanan yang bermartabat dan mencukupi kualitas, kuantitas, kemudian bermartabat. Penerima manfaat juga, nah mereka mendapatkan servis, servis dari intervensi WOS ini secara berkualitas. Kemudian kebutuhan masyarakatnya bisa terpenuhi secara aman, bermartabat, berkelanjutan, serta mengikuti standar layanan. Ya, seperti itu tujuan subklaster AMPL. Tujuan tangkap darurat apa? Nah ini yang tadi 2 hari kemarin kita sudah bahas. Ini mengurangi resiko kasus morbiditas dan mortalitas akibat penyakit terkait AMPL pada saat terjadi bencana, untuk menjamin kehidupan bermartabat perempuan, laki-laki, anak perempuan, lansia, disabilitas dalam situasi darurat melalui penyediaan air bersih, sanitasi, dan higienitas yang memenuhi standar kemanusiaan secara bekerja sama. Nah, secara bekerja sama ya dengan organisasi dan institusi lain. Jadi jangan kita bergerak sendiri-sendiri tanpa terkoordinasi, sehingga terkadang tingkat layanan antar camp atau antar daerah ini menjadi berbeda, gitu ya. Kemudian di dalam subklaster AMPL itu ada koordinator, ya koordinator di pemerintah. Ini yang seperti kita lihat di bagan subklaster kemarin yang lingkaran, dia ada 8 klaster. Nah, kemudian salah satunya adalah klaster PP atau pengungsian dan perlindungan, di mana WOS itu berada di bawah klaster PP ini. Di klaster PP ini koordinatornya itu adalah Kemensos. Nah, di bawah Kemensos ini, di bawah klaster PP ada subklaster AMPL. Koordinatornya siapa? Nah ini. Kalau sesuai dengan Permensos 26/2015 ya, siapa namanya, koordinator itu ada 2, jadi PSKBA dan PSKBS dari Kementerian Sosial. Tapi kita melihat bahwa selama ini PSKBS ini masih kurang berperan aktif, bahkan jarang sekali, sehingga kita mencoba masuk ke PSKBA. Jadi kita hanya ambil Direktorat PSKBA plus dibantu atau didukung oleh Pokja Perumahan, Pemukiman, Air Minum dan Sanitasi atau Pokja PPAS Bappenas. Nah ini adalah rencana kita. Ya, jadi nanti koordinator subklaster AMPL di nasional itu adalah Direktorat PSKBA dan Pokja PPAS Bappenas. Untuk koordinator, nah ini ada koordinator yang membantu koordinator ini. Ini biasanya dari organisasi di luar pemerintah, ya sebagai mitra ya, dari mitra pemerintah. Nah untuk kalau secara global, jika terjadi suatu bencana, yang menjadi koordinator atau koordinator dari WOS itu adalah UNICEF, dan kita mencoba mengadop hal ini. Jadi di Indonesia ini sebagai koordinator subklaster AMPR itu adalah UNICEF, ya adalah UNICEF, di mana nanti UNICEF itu mereka akan punya satu orang yang memang bertugas sebagai WOS Cluster Coordinator gitu ya. Kemudian ada SPG. Nah, ini SPG yang kita bahas juga kemarin, Strategic Planning Group. Jadi ini adalah think tank daripada subcluster AMPL. Dia terdiri dari kira-kira ya 10 organisasi kemanusiaan. Kita tidak mau terlalu banyak, tapi ini lebih ke fokus organisasi yang bekerja di sektor AMPL. Jadi ada 10 organisasi kemanusiaan yang aktif di AMPL, plus 4 institusi setingkat kementerian. Nah, di situ ada UNICEF, anggotanya, kemudian ada Save the Children, ada Mercy Corps, Wahana Visi, Yayasan Care Peduli, kemudian MDMC, kemudian ada YKMI. Nah, YKMI juga masuk di dalam SPG ini. Sementara untuk institusi tingkat kementerian sendiri ini ada Kementerian PUPR. Ya, karena kita di nasional ini sangat bekerja erat dengan PUPR untuk penyediaan sarana dan prasarana pada saat kebencanaan. Kemudian Kementerian Kesehatan ini untuk masalah promosi kesehatan dan sebagainya.
kemudian dengan BNPB sebagai koordinator penanganan bencana, dan juga dengan Kemenko bidang PMK ya, Kemenko PMK. Kenapa Kemenko PMK? Karena Menko PMK ini dia merupakan koordinator untuk intercluster. Jadi tadi ada 8 klaster itu. Nah, itu nanti ada koordinatornya itu Kemenko PMK. Sehingga dari WAS juga dia akan bekerja sama dengan koordinator PMK, Kemenko PMK. Oke, ini adalah beberapa tugas. Jadi si SPG ini dia akan menyusun strategi, ya salah satunya menyusun rencana kesiapsiagaan ini. Kemudian nanti mereka akan mencoba membuat standar-standar, ya standar-standar. Kemudian juga mengadakan peningkatan kapasitas atau capacity building dan sebagainya. Dan juga tentunya advokasi-advokasi ya untuk bagaimana PRB ini masuk di dalam rencana pembangunan. Ini tujuan operasionalnya ada beberapa ya dalam tanggap darurat. Mereka tujuan operasionalnya itu adalah untuk koordinasi. Jadi saat si WAS cluster dia masuk di dalam penanganan bencana, mereka ada beberapa tugas. Yang pertama adalah koordinasi, kedua melakukan advokasi kepada pemerintah daerah. Contohnya di Palu gitu, pada saat WAS cluster masuk, mereka mengadvokasi pemerintah daerah supaya Pokja AMPL-nya, karena pada saat itu kebetulan sedang menyusun SK Pokja AMPL yang baru. Nah, kita mengusulkan masuknya penanganan bencana di dalam SK Pokja AMPL dan menambahkan Dinas Sosial dan BPBD di dalam Pokja AMPL ini. Nah, itu salah satu advokasi pada saat terjadinya bencana. Kemudian juga sistem pengelolaan informasi ya tentunya. Jadi kita akan membantu pemerintah daerah membuat information management system. Jadi siapa melakukan apa, di mana, kapan. Nah, ini nanti akan kita bantu untuk membuatnya. Kemudian peningkatan kapasitas. Jadi mereka akan membuat semacam training ya kepada seluruh organisasi atau institusi yang melakukan intervensi di sektor WOS. Karena yang melakukan intervensi sektor WOS itu tidak hanya NGO yang khusus di sektor WOS atau MPL, tapi bisa juga dari BUMN, BUMD, sektor swasta yang mereka menyediakan WC, menyediakan air, dan sebagainya. Kita ingin mereka mempunyai kesamaan, kesepahaman tentang apa sih standar intervensi yang harus dilakukan. Sehingga semua pelaku WOS ini mereka melakukan hal yang sama. Sehingga semua masyarakat terdampak atau penyintas mendapatkan juga hal yang sama, tidak berbeda-beda. Kemudian juga mobilisasi sumber daya. Nah, nanti WOS Cluster juga akan mengatur, akan membantu dalam mengatur sumber daya yang dimiliki, baik dari NGO, baik dari sektor swasta, bahkan bantuan dari internasional. Ya, kita bisa memobilisasi sumber daya tersebut jika memang diperlukan atau memang ada kalau kita menyebutnya itu panggilan assistance call gitu ya, jadi panggilan dari pemerintah untuk bantuan internasional. Nah, ini kita biasanya membantu bagaimana memasukkan barang-barang WOS ini ke dalam ke dalam negeri. Kemudian monitoring dan evaluasi tentunya. Nah, itu adalah tugas-tugas operasional pada saat WOS Cluster ini aktif. Ini di sini kita melihat ada daftar kontak ya. Jadi di sini kami mencoba membuat daftar kontak seperti tadi koordinator subcluster ini siapa sih? Nah, ini Direktorat PSKBA. Ada kontak personnya, teleponnya, emailnya. Ini Bappenas, ini yang sedang nanti kita update. Kemudian ini ada koordinator subcluster yang tadi dari UNICEF. Ini ada 2 orang. Ini sebetulnya selama ini saya di sini, cuma pada saat ini saya sebetulnya sedang break dari UNICEF untuk 1 bulan. Jadi ini nanti akan nama saya akan ada di sini. Kemudian juga kementerian terkait. Nah, ini kementerian terkait yang terkait dengan WOS ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya ada kejadian bencana ingin kontak dengan kementerian terkait WOS. Nah, ini adalah kontak-kontaknya. Ya dari Kemenko PMK ini siapa?
dari BNPB siapa, Dinas Kesehatan, dari Satgas PPB, ini Satgas Penanggulangan Bencana di PUPR. Nah, ini nanti akan siapa yang ditunjuk dan sebagainya. Nah, kemudian baru ini masuk kita ke daftar CSO atau NGO dan Palang Merah. Ini adalah semua NGO yang bisa kita mintakan kontak personnya ya. Nah, ini juga nanti akan dilengkapi. Di sini juga bisa kelihatan Bapak Ibu nanti melihat alamat-alamatnya di sini. Kira-kira siapa sih yang bekerja di NTB gitu ya. Tapi nanti ada lagi di pembahasan di bab-bab berikutnya. Jadi ini udah cukup banyak. Bentar. Oke, kemudian nah ini ada juga ya KMI di sini ya, Pak Tatang. Ini posisinya Jakarta. Oke, sektor swasta juga ada. Ini adalah sektor swasta yang biasanya bergerak di sektor BOS. Ini juga masih kita sedang coba gali ya, minta data-datanya, tapi terkadang sulit karena biasanya apa yang mereka lakukan ini biasanya apa tanggap darurat ya. Jadi mereka tidak punya kontak khusus untuk penanganan darurat atau ya tanggap darurat. Nah, ini ada dari universitas ya. Jadi ada LP2M Padang, kemudian dari ITENAS Bandung, kemudian ada Prodi Rekayasa Infrastruktur Lingkungan ITB, kemudian ada Pemerhati WOS. Nah, nanti ini sementara ini saya masuk di Pemerhati WOS ini. Nanti di sini akan ada banyak orang-orangnya, siapa aja sih gitu. Jadi misalnya nanti Bapak Ibu mengalami bencana, kemudian punya alamat-alamat ini, nanti bisa dikontak untuk meminta advice ya, advice atau bisa minta capacity building dan sebagainya dari orang-orang ini gitu. Jadi misalnya ke ITENAS ini gitu. Gimana sih, ada masukan nggak untuk ini untuk bikin WC di tempat yang sulit air atau bikin WC di eee, apa, tempat di mana muka air tanahnya tinggi, karena kamp pengungsian kita lokasinya seperti itu. Nah, ini bisa dikontak orang-orang tersebut atau juga organisasi-organisasi yang tadi di atas. Ini lembaga internasionalnya ada UN OCHA. UN OCHA ini dia lebih pada koordinasi lembaga-lembaga UN, ada UNICEF, kemudian ada WHO, nanti ada UNDP. Oke, di sini juga kita bicara tentang analisis bahaya dan risiko. Jadi ini hazard and risk ya, analisis. Ini kita bercerita mengenai berbagai macam ancaman bahaya lah ya, ancaman bahaya yang ada di Indonesia. Oke, saya tidak akan membahas ini secara lebih dalam. Ini sebetulnya bukan COVID-19, ini harus diganti. Kemudian, nah ini kita masuk ke mekanisme. Nah ini yang paling penting itu adalah di sini. Nah ini kita merefer, ya mengacu ke beberapa peraturan. Ada Peraturan Pemerintah 21 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Nah, ini tentang status-status ya status kebencanaan, apakah statusnya dia bencana nasional, provinsi atau kabupaten kota. Kemudian Perpres 1 2019 tentang BNPB. Jadi BNPB melaksanakan fungsi komando ya dalam penanganan status keadaan darurat bencana gitu dan keadaan tertentu. Kemudian Perpres 87 2020. Nah, ini yang terbaru tentang master plan ya atau rencana induk penanggulangan bencana 2020-2024. Nah, ini tujuannya penanggulangan bencana adalah
terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat dan andal, yang dilakukan melalui strategi. Nah, ini strategi ini salah satunya melalui adanya rencana kesiapsiagaan, masuknya PRB di dalam rencana pembangunan dan sebagainya. Kemudian ada Permensos 26 2015, ini tentang pedoman klaster nasional, PP ya, Klasnas PP. Kemudian setelah itu kita masuk ke koordinasi. Nah, ini adalah koordinasi ya, yang kami coba gambarkan. Jika misalnya terjadi bencana skala besar. Ya, bencana skala besar ini contohnya sebetulnya seperti Palu ya, Palu dan juga NTB ya, NTB pada saat gempa kemarin gitu. Walaupun yang NTB itu sebetulnya posisinya itu jadi lembaga-lembaga internasional juga posisinya serba salah ya di situ ya, karena tidak di-declare sebagai bencana nasional, sehingga kita juga susah untuk masuk ke situ. Tapi kalau misalnya dia di-declare sebagai bencana skala besar, maka ini adalah sistem koordinasi yang akan dibentuk. Ya, jadi UNOCHA ini sebagai koordinator, dia akan langsung mengadakan pertemuan intercluster. Jadi semua klaster ini akan diundang ya dalam 24 jam setelah bencana untuk mengaktifkan klaster-klaster tersebut. Nah, setelah aktif klaster, koordinator subklaster AMPL ini siapa namanya? PSKBA dan PPAS, Pokja PPAS ini bersama dengan UNICEF atau WCC ini, dia akan menghubungi kementerian terkait, kemudian anggota dari subklaster, itu yang tadi ada, kita anggotanya banyak sekali gitu ya. Dan juga langsung mengadakan pertemuan ya subklaster WOS yang pertama secara nasional. Ini bisa daring ataupun luring ya, bisa secara pertemuan langsung ataupun dengan secara online. Ini kita menginformasikan, ini subklaster AMPL ini diaktifkan nih. Ayo organisasi kita mempersiapkan stok kontingensi masing-masing. Kemudian di saat koordinasi pertama ini kita mengupdate kondisi lokasi bencana dari teman-teman yang ada di lapangan. Kemudian juga mengorganisir siapa melakukan apa dan kapan mereka bisa mobilisasi ke lokasi bencana. Ini dalam 24 jam diharapkan bisa terjadi pertemuan subcluster AMPL ini. Nah, baru mobilisasi. Nah, kalau skala besar ini si WOS Cluster Coordinator ini biasanya dia dimobilisasi ke lokasi bencana dalam 48 jam. Nah, itu juga biasanya bersama dengan staf informasi manajemen yang akan membantu mendata kondisi di lapangan dan sebagainya, dan mendata kegiatan-kegiatan terkait WOS dari awal, mulai dari awal kejadian bencana. Ya, setidaknya dalam 72 jam lah ya, si WOS Cluster ini, WOS Cluster Koordinator ini sudah berada di lokasi bencana. Kenapa dia tidak 24 jam atau 48 jam? Ini karena biasanya di nasional ini mereka akan chaos gitu ya. Mereka semua rapat sana, rapat sini dalam 2 hari dan sebagainya untuk menentukan kebijakan dan sebagainya, baru kita bisa ke lapangan. Nah, kemudian begitu datang nih si koordinator ini, dia langsung berkoordinasi di posko tanggap darurat. Ini bisa yang dibentuk oleh BNPB, BPBD, dan sebagainya. Jadi disitulah si WOS Cluster akan mengait ya. Mereka akan terkait di sana. Membantu penyiapan sistem koordinasi di sektor AMPL, gitu ya, si WOS Cluster Coordinator. Kemudian mendapatkan update situasi dan data dari BPBD, dari posko dan sebagainya, mendata kontak organisasi lokal yang ada di tempat tersebut, kemudian berbagi data sumber daya AMPL yang kita punya. Baru kita melakukan pertemuan koordinasi pertama di lokasi bencana. Nah, kalau tadi kan koordinasi pertama di nasional, ini baru di lokasi bencana dalam 3 atau 4 hari.
Jadi ini kita membayangkannya ini adalah suatu bencana besar ya, bencana besar di mana semuanya kolaps, sehingga kita memerlukan beberapa hari bahkan untuk masuk ke lokasi tersebut dan juga untuk mengatur, koordinasi. Nah, pada saat koordinasi pertama, ini semua mitra kita undang, anggota klaster kita undang, pemerintah daerah yang terkait WOS, Pokja MPL. Nah, ini kita sharing hasil koordinasi di posko tanggap darurat kemarin ini. Kita bicara tentang data organisasi lokal, kemudian situasi dan data pengungsian dan sebagainya. Kemudian sharing organisasi yang telah ada, gitu. Kita dari hasil mendata kontak organisasi lokal, kita bisa tahu siapa aja yang sudah bekerja. Nah, ini di-sharing pada pertemuan pertama. Kemudian kita memberikan juga masukan tentang ini siapa melakukan apa, di mana, kapan, ini bisa disampaikan kepada forum gitu ya. Kemudian juga ada form 4W, siapa melakukan apa, di mana. Nah, jadi pada saat awal, mulai dari awal, kita akan memberikan form 4W. Ini yang biasanya sulit sekali diisi oleh teman-teman dari NGO maupun dari swasta untuk mengisi ini. Padahal form 4W ini sangat penting untuk kita tahu mereka siapa, kemudian melakukan apa, di mana, sampai kapan mereka ada di situ. Gitu ya, ini supaya kita bisa tahu ini bantuan udah pergi kemana saja, dan kalau mereka sampai kapan, udah jelas, ini nanti akan diserah terimakan kepada siapa, gitu. Apa yang telah mereka bangun gitu ya. Kemudian dari hasil pertemuan ini kita akan sampaikan ke nasional untuk menjadi bahan masukan, kebijakan dan sebagainya. Nah, baru setelah itu kita melakukan koordinasi subkluster AMPL di lokasi bencana secara reguler. Ya, secara reguler ini difasilitasi oleh UNICEF biasanya di awal, karena biasanya Pemda atau Pokja MPL dia belum siap sehingga difasilitasi oleh AMPL, UNICEF, tapi biasanya host-nya itu dia dari Dinsos atau Pokja PPAS. Sehingga dalam beberapa saat akhirnya Pokja MPL dan Dinsos mereka bisa memfasilitasi itu sendiri. Gitu. Kemudian koordinasi ini dia setiap hari dalam 1 bulan pertama. Ya, setiap hari dalam 1 bulan pertama, kemudian menjadi 2 hari sekali, bulan kedua sampai keempat, kemudian 1 minggu sekali, bulan kelima dan seterusnya. Oke. Nah, ini kita berpikirnya bukan skala kecil ya, tapi skala besar, ini tuh bencana besar. Sehingga ini pasti setiap hari ini update ini dia akan selalu berubah-ubah terus kondisinya. Pengungsi bertambah, jumlah korban bertambah dan sebagainya. Nah, selain di lokasi, tentu di nasional juga harus tetap dilaksanakan, gitu ya, tetap harus dilaksanakan. Nah, ini adalah tugas dari subkluster AMPL, yaitu Kemensos dan Bappenas. Karena biasanya si WOS Cluster Coordinator dia ada di lapangan. Nah, dia yang memberikan update dari lokasi bencana, dari hasil laporan kita di atas tadi, kemudian mereka menyampaikan kebutuhan dukungan pusat berdasarkan masukan di lapangan tadi, seperti misalnya supplies, kebijakan, logistik, dan sebagainya. Nanti di sinilah mereka akan bekerja sama dengan klaster-klaster lainnya, misalnya klaster logistik. Nah, klaster logistik biasanya mereka yang mengatur barang masuk dari luar negeri, ya untuk bea, cukai, kemudian transportasi, logistik dan sebagainya. Kemudian juga menentukan piranti atau indikator monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian nomor 8 juga penting nih. Jadi ada pelatihan. Ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa ada capacity building kepada setiap orang yang melakukan intervensi di sektor WOS. Jadi kita memberikan pelatihan tentang assessment tools ya. Jadi dalam 2 minggu ini diharapkan semua yang melakukan intervensi ini bisa ikut pelatihan. Jadi pelatihan bagaimana cara melakukan kajian di sektor WOS, seperti melakukan kajian contohnya gitu ya, bagaimana mereka menentukan lokasi toilet darurat, WC darurat, dia lokasinya harus di mana,
Kemudian juga bagaimana kita menganalisis kualitas air, bagaimana kita menganalisis debit air sehingga mencukupi untuk pengungsian, ya pengungsian. Kemudian standar intervensi, kita menyampaikan bahwa setiap organisasi yang akan menyampaikan bantuan air bersih ini adalah standar jumlah air bersih dan standar kualitas air yang harus dipenuhi. Kemudian juga pelatihan teknis AMPL, ya seperti promosi kesehatan, PHBS, STBM dalam kebencanaan, cara monitoring dan evaluasi. Kemudian tentunya safety ya, ada pelatihan tentang safety, security, code of conduct. Jadi jangan sampai intervensi WOS ini mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, ya code of conduct. Atau seperti misalnya WC disediakan karena orang itu dekat dengan si penyintas itu, nah dia dikasihkan WC. Atau ada organisasi dari luar gitu ya, senang sama ada satu cewek nih, nah, dikasih WC. Nah ini yang code of conduct itu harus diatur. Jadi semua itu harus equal. Kemudian tentunya juga safety dan security, keamanan ya. Security itu keamanan, dia harus apa sih supaya aman bekerja di situ. Kemudian juga keamanan dirinya seperti apa gitu ya, bagaimana dia harus bekerja, bagaimana dia menganalisis keamanan di tempat-tempat camp-camp tersebut. Nah, itu adalah kegiatan koordinasi kalau skala besar. Ya, skala besar. Nah, ini adalah skema koordinasinya. Jadi tadi yang bekerja di lapangan itu ada CSO, lembaga internasional, itu semua mereka memberikan laporan pathway seperti saya tadi sampaikan kepada koordinator subkluster MPL daerah, yaitu Pokja, PPAS atau MPL, dan Dinas Sosial. Dan juga di situ ada WOS Cluster Koordinator, ada SPG, kemudian ada organisasi yang diperbantukan. Nah ini laporan ke pelaku sektor MPL ini memberikan laporan pathway, saya melakukan apa, di mana, sampai kapan, kami membutuhkan apa. Nah nanti si koordinator ini dia bekerja sama, berkolaborasi, berkoordinasi dengan OPD dan institusi lokal, dinas terkait, dengan Balai PUPR di provinsi, dengan PDAM dan institusi lainnya, untuk mendapatkan bantuan-bantuan dari OPD. Selain itu juga tugas dari koordinator ini mereka koordinasi dengan posko tanggap darurat. Jadi hal terkait AMPL itu semuanya ada di koordinator subkluster AMPL. Dan mereka nanti yang akan lapor ke posko. Nanti posko yang akan mengarahkan yang punya data, oke, ini data pengungsian ada di mana, ada di mana. Nah baru si koordinator ini dia akan ke bawah lagi memberikan arahan kepada orang-orang ini. Oke, kamu baiknya bekerja di sana, bekerja di sana jumlahnya ada berapa pengungsi, dan sebagainya. Selain itu juga, nah ini bisa melalui koordinator subkluster MPL atau melalui si WCC ini berkoordinasi dengan tingkat nasional. Ya, tingkat nasional di mana WCC juga sebetulnya ada di sini. Nah, tugas WCC dan SPG ini dia yang akan bekerja berkoordinasi dengan lembaga-lembaga internasional, lembaga donor, HCT, tadi Global WOS Cluster tadi untuk meminta bantuan teknis atau apapun, institusi lainnya. Nah, dari sini berdasarkan masukan dari daerah, mereka perlu dukungan kebijakan, dukungan logistik, dukungan apa. Nah, kita bicarakan di nasional. Nah, kalau misalnya nasional tidak bisa, PUPR nggak bisa ngasih misalnya truk tangki, truk tinja, nah kita akan minta bantuan internasional. Ini di sini ada beberapa, di daerah ini ada beberapa NGO yang melakukan AMPL, cuma mereka kekurangan dana untuk penyediaan truk tangki tinja. Nah nanti kita minta dukungan dari donor dan sebagainya. Oke, itu untuk skala besar. Nah untuk skala ini ada satu lagi. Satu lagi ini subcluster WOS. Jadi seperti di NTB, kemudian di Sulawesi Tengah, ini sebetulnya tidak ketahuan bagaimana sih
kinerja subcluster WOS ini gitu. Nah, ini kita mencoba di sini kita mulai masukkan, ya, kita bisa melihat kinerja dari subcluster WOS. Apakah dia melakukan pertemuan koordinasi intercluster? Nah, ini yang tadi pertama, ya, agenda pertama kita nih. Apakah mereka melakukan itu gitu? Apakah mereka melakukan pertemuan koordinasi di tingkat nasional? Apakah mereka melakukan pertemuan koordinasi di lokasi bencana? Apakah mereka menyiapkan SITREP atau situation report ya, jadi laporan situasi. Ini biasanya dilakukan secara berkala. Jadi ada laporan berkala tentang kondisi WOS di tempat pengungsian. Seperti apa. Kemudian apakah mereka melakukan rapid assessment? Ya, rapid assessment itu untuk melihat bagaimana kondisi AMPL pada 4 hari setelah kejadian bencana gitu. Apa saja yang dibutuhkan. Nah, ini biasanya juga ada di assessment yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Saya lupa apa itu ya namanya gitu ya. Biasanya pada saat bencana mereka ada form yang harus diisi lalu disampaikan ke Kesling. Kemudian comprehensive report, comprehensive assessment. Nah, kalau rapid assessment ini dalam 4 hari kita harus tahu kebutuhan masyarakat itu apa. Kalau komprehensif ini lebih luas, lebih komprehensif untuk jangka lebih panjang. Jadi untuk pengungsian tersebut air minum ini bisa diambil dari daerah mana dan sebagainya. Bagaimana kita menyediakan kalau ini di sini rapid assessment ini penyediaan toilet darurat. Kalau ini lebih pada bagaimana penyediaan toilet yang temporer. Jadi beda ya darurat sama temporer. Kalau darurat betul-betul 1-2 hari dia harus terpasang apapun kondisinya gitu ya. Tapi kalau yang komprehensif ini bagaimana WC-nya ini bisa temporer tidak permanen. Jadi setelah mereka pindah ini harus bisa didemobilisasi. Kemudian matriks 4W, apakah si WOS cluster bikin matriks ini atau tidak? Kemudian juga apakah si WOS cluster membagikan informasi kepada semua pelaku AMPL? Kemudian juga apakah si cluster ini melakukan peningkatan kapasitas. Nah, jadi nanti juga selain pemerintah daerah atau pekerja AMPL, nah ini bisa meminta dukungan-dukungan ini pada saat terjadi suatu bencana besar, gitu ya. Ini adalah menjadi tugas ya daripada subcluster AMPL. Nah, masuk kita ke bencana skala dan kecil. Nah, kalau skala bencana sedang dan kecil, ini dia tidak ada intervensi dari internasional. Jadi ini betul-betul di lokal hingga tingkat nasional lah. Tingkat nasional juga hanya untuk koordinasi. Seperti misalnya kejadian di bencana di Luwuk Utara atau tsunami di Selat Sunda, banjir bandang di Lebak dan Bogor. Nah, itu tidak ada intervensi internasional, sehingga kita masukkannya sebagai bencana skala sedang dan kecil. Nah, itu pada saat terjadi bencana, WOS Cluster Coordinator ini dia akan kontak anggota subcluster AMPL ya di Jakarta nih, konfirmasi skala bencana. Karena di anggota cluster AMPL ini kan dia banyak sekali organisasi NGO yang mungkin ada yang bekerja di lokasi bencana. Nah, di situ kita konfirmasi skala bencananya gimana. Nah, kemudian setelah itu kita mengadakan koordinasi pertama. Ya, informasi awal kerusakan, kapasitas Pemda, kemudian stok kontingensi yang kita punya, organisasi yang ada di lokasi siapa saja, organisasi yang akan bergerak dari Jakarta siapa saja, dan sebagainya. Kemudian ke bawahnya ini hampir sama semua, ya dengan tadi pada saat kejadian bencana, tapi ini semuanya dilakukan nasional dan juga di lokasi bencana, di lokasi bencana. Ini saya karena waktu cukup pendek, tapi nanti juga bisa dibaca. Tapi intinya hampir sama lah ya dengan tadi apa yang dilakukan pada skala bencana besar. Jadi ada koordinasi di nasional, ada koordinasi di daerah. Kalau misalnya bencana tidak terlalu besar, mungkin si WOS Cluster Coordinator ini dia tidak akan dimobilisasi, tapi dia akan memonitor di Jakarta, namun nanti di daerah akan ada dibantu oleh salah satu NGO yang nanti akan ditunjuk untuk daerah tersebut. Begitu.
Nah, ini skema koordinasinya juga sama, ya, tujuannya juga hampir sama, tapi di sini kita hanya sampai dengan, apa namanya, koordinator subcluster AMPL nasional, jadi tidak ada bantuan internasional dan sebagainya. Ini kinerjanya, ini juga sama. Nah, baru matriks. Nah, ini terakhir, di bab terakhir ada matriks kapasitas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, cuma ini memang belum lengkap ya karena belum semua organisasi yang memberikan. Tapi setidaknya ini kita bisa memberikan gambaran. Ini ada organisasi, kemudian mereka wilayah kerjanya di mana, kemudian program AMPL yang mereka miliki itu apa untuk kedaruratan. Kemudian stok kedaruratan yang mereka punya apa, kapasitas SDM yang mereka punya apa, kemudian siapa sih partner mereka di daerah-daerah gitu ya, di daerah-daerah. Oke, kita ambil contoh misalnya si ASB ini. Dia wilayah kerjanya ada di Jogja, di Sulteng, Jawa Tengah, Sumatera Barat, NTT, Lampung. Nah, jadi kalau misalnya terjadi suatu bencana, kita tahu siapa yang harus dikontak nih kalau misalnya ada terjadi bencana di Padang, di Sumatera Barat. Kita bisa kontak si ASB ini. Kontaknya di mana? Tadi ada di atas dia. Kontak si ASB itu. Kita bisa tahu si ASB ini kalau misalnya dia bekerja, dia ngapain aja sih? Oh, dia AMPL inklusif. Kemudian mereka menyediakan penyediaan air bersih, mereka juga menyediakan jamban darurat, kemudian ada hygiene promotion tentang inklusivitas, kemudian mereka juga melakukan rapid assessment ya, kaji cepat, ada training sphere. Wah, ini berarti si ASB ini bisa kita minta untuk membantu tadi capacity building itu di Sumatera Barat. Kemudian mereka juga ternyata punya 2 unit penyaringan air. Nah, sementara di si tempat lokasi tadi di Sumatera Barat mereka perlu penyaringan air. Nah, ini bisa dikontak si ASB ini untuk memobilisasi stok mereka ke tempat lokasi bencana. Kapasitas SDM, mereka punya satu ini emergency response ya, tanggap darurat, manajer tanggap darurat. Mereka punya satu WAS engineer, kemudian juga mereka punya satu asisten. Kemudian, nah ini mereka ternyata sepertinya kuat di dalam training. Ya, jadi kita bisa lihat nih, kita juga sebagai WAS cluster coordinator, kita bisa lihat bahwa si ASB ini dia kuat nih di training untuk intervensi, untuk standar-standar safety, kemudian code of conduct, kemudian juga security dan juga terkait WAS. Nah, ini yang bisa kita minta bantuan mereka. Nah, selain di tempat-tempat ini, mereka juga punya partner ya di daerah-daerah. Ternyata mereka punya partner HWDI. Saya nggak tahu sih singkatannya apa. Ini di NTB. Nah, jadi misalnya terjadi suatu bencana di NTB, Bapak Ibu bisa kontak si ASB ini, minta kontak si HWDI ini. Apa sih yang bisa dibantu oleh HWDI? Karena kita tahu ada HWDI ini di NTB yang bergerak di sektor WAS. Kemudian ada Sehati di Sukoharjo, Mitra Desa ini di beberapa daerah mereka. Kemudian juga ada Warsa Mundung di Magelang. Jadi intinya begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tahu organisasi apa, mereka bekerja di mana, mereka punya apa, programnya apa, dan mereka kapasitasnya seperti apa yang bisa kita manfaatkan. Nah, jadi di sini kita lihat ada ASB, ada JMK, ini jaringan jejaring JMK. Saya lupa sih JMK apa ya singkatannya. Nah, di sini ada Sumatera Barat, nah ada di NTB juga ada. Ya, di NTB juga ada. Kalau mereka di NTB ada PKBI. Ya, jadi PKBI ini dia bergerak juga di sektor WAS gitu ya. Nah, mereka punya di Kupang ada Sky Hydrant 1, Bladder 2, Hygiene Kit, paket water sanitation, septic tank. Nah, mereka punya stok ini. Nah, kalau misalnya kita lihat di NTB terjadi suatu bencana, sepertinya ini Kupang paling dekat nih untuk dapat dibantu sarana
untuk pengolahan air. Nah, ini bisa minta ke si JMK NTB, kita bisa kontak PKBI gitu. Ini ada Lemina di Sulawesi Selatan, Nurul Hayat PMI, UNICEF sendiri ada, kemudian Yasafima. Nah, baru segitu. Ini yang nanti akan kita coba isi terus sampai selengkap-lengkapnya sehingga WAS cluster AMPL ini, subcluster AMPL ini mereka punya rencana kesiapsiagaan bila terjadi bencana dimanapun di Indonesia, kita bisa kontak siapa saja, mereka punya apa saja, dan kita bisa memobilisasi ke daerah tersebut. Oke, ini halaman terakhir. Mungkin itu yang tentang rencana kesiapsiagaan. Saya sengaja memang untuk 1 jam pertama ini memang presentasi dari saya untuk tanya jawab. Nanti kita masuk ke sesi kedua setelah kita coffee break. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Herman ya. Ini saya kelebihan 3 menit. 9.03. 10.03 di sana ya. Terima kasih, terima kasih. Punya waktu 15 menit. Begitu bunyinya. Kawan